kepada Nabi. Amir bin At-Tufail berkata, engkau telah memecah belah keutuhan kami, memaki-maki Tuhan kami, dan mengubah agama nenek moyangmu. Jika engkau miskin dan mau kaya, kami berikan engkau harta. Jika engkau gila, kami obati. Jika engkau ingin wanita cantik, akan kami kawinkan engkau dengannya. Nabi menjawab, aku tidak miskin, tidak gila, dan tidak ingin wanita. Aku adalah Rasul Allah yang mengajak kamu meninggalkan penyembahan berhala dan mulai menyembah Allah yang Maha Esa. Kemudian mereka mengutus utusan yang kedua dan bertanya kepada Rasulullah, terangkanlah kepada kami seperti Tuhan yang engkau sembah itu, apakah dia dari emas atau perak? Lalu Allah menurunkan surah ini. Diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab bahwa orang-orang musyrik bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, apakah Tuhanmu ada hubungan nasab dengan kami? Maka turunlah surah ini. Tafsirnya, surah ini meliputi dasar yang paling penting dari risalah Nabi Muhammad, yaitu menauhidkan dan menyucikan Allah serta meletakkan pedoman umum dalam beramal sambil menerangkan amal perbuatan yang baik dan yang jahat. Menyatakan keadaan manusia sudah mati mulai dari sejak berbangkit sampai dengan menerima balasannya berupa pahala atau dosa. Telah diriwayatkan dalam hadis bahwa surah ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran, karena barang siapa menyelami artinya dengan bertafakur yang mendalam, akan menjadi jelas baginya bahwa semua penjelasan dan keterangan yang terdapat dalam Islam tentang tauhid dan kesucian Allah dari segala macam kekurangan merupakan perincian dari isi surah ini. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus seorang laki-laki dalam suatu peperangan. Ketika sholat bersama sahabat-sahabatnya, laki-laki itu membaca surah dan mengakhirinya dengan Qul huwallahu ahad. Pada saat mereka kembali, hal itu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul berkata, tanyakan kepadanya apa maksud dari perbuatannya itu. Mereka pun menanyakannya. Laki-laki itu menjawab, itu adalah sifat Allah yang Maha Penyayang. Saya suka membacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beritahukanlah dia bahwa Allah mencintanya. Hadis riwayat Muslim. Pada ayat ini Allah menyuruh Nabi Muhammad menjawab pertanyaan orang-orang yang menanyakan tentang sifat Tuhannya, bahwa dia adalah Allah yang Maha Esa, tidak tersusun dan tidak terbilang. Karena berbilang dalam susunan zat berarti bahwa bagian kumpulan itu memerlukan bagian yang lain, sedang Allah sama sekali tidak memerlukan suatu apapun. Keesaan Allah itu meliputi tiga hal. Dia Maha Esa pada zatnya, Maha Esa pada sifatnya, dan Maha Esa pada perbuatannya. Maha Esa pada zatnya berarti zatnya tidak tersusun dari beberapa zat atau bagian. Maha Esa pada sifatnya berarti tidak ada satu sifat makhluk pun yang menyamainya. Dan Maha Esa pada perbuatannya berarti dialah yang membuat semua perbuatan sesuai dengan firman-Nya. Sesuai dengan firman-Nya, innama amruhu idza. Maha Esa itu yaitu dia adalah Tuhan tempat meminta dan memohon. Allah lalu menegaskan bahwa Maha Suci Ia dan dari mempunyai anak. Ayat ini juga menentang dakwaan orang-orang musyrik Arab yang mengatakan bahwa malaikat-malaikat adalah anak perempuan Allah, dan dakwaan orang Nasrani bahwa Isa anak laki-laki Allah. Dalam ayat lain Allah berfirman, yang artinya, maka tanyakanlah Muhammad kepada mereka orang-orang kafir Mekah, apakah anak-anak perempuan itu untuk Tuhanmu sedangkan untuk mereka anak-anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan sedangkan mereka menyaksikannya? Ingatlah, sesungguhnya di antara kebohongannya mereka benar-benar mengatakan Allah mempunyai anak, dan sungguh mereka benar-benar pendusta. Quran surah As-Saffat ayat 149 sampai 152. As-Saffat. Oh iya. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dengan demikian, dia tidak sama dengan makhluk. Dia berada tidak didahului oleh tidak ada. Maha suci Allah dari apa yang mereka sebutkan. Ibnu Abbas berkata, dia tidak beranak sebagaimana Maryam melahirkan Isa, dan tidak pula diperanakkan.
Ini adalah bantahan terhadap orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa Al-Masih adalah anak Allah, dan bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair adalah anak Allah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan lagi bahwa tidak ada yang setara dan sebanding dengan Dia dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Ini adalah tantangan terhadap orang-orang yang beriktikad bahwa ada yang setara dan menyerupai Allah dalam perbuatannya, sebagaimana pendirian orang-orang musyrik Arab yang menyatakan bahwa malaikat itu adalah sekutu Allah. Kesimpulannya, 1. Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa dan semua makhluk tergantung kepadanya dalam segala urusan. 2. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. 3. Tidak satu makhluk pun yang setara atau serupa dengan Allah. Penutup, surah Al-Ikhlas ini menegaskan kemurnian keesaan Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada bunda-bunda yang saya hormati, pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, alhamdulillah syukur kita masih diberi banyak nikmat atau nikmat yang sangat banyak yang kita tidak bisa menghitungnya. Salah satunya nikmat manfaat dari mulut, telinga, mata kita masih normal. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Coba kalau kita bayangkan seandainya salah satu dari hal di atas tadi fungsinya berkurang, kita mungkin sudah mengeluh dari mata airnya sakit atau mulutnya sariawan dan lain sebagainya. Mungkin kita sudah mengeluh, padahal cobaan yang sedikit seperti itu tidak ada sedikit pun dari nikmat Allah yang kita rasakan dari umur, mungkin dari di kandungan sampai dengan umur kita masing-masing pada saat ini. Itulah nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung satu persatu, tapi kadang namanya manusia pada umumnya kurang kurang mensyukuri atas nikmat Allah. Banyak manusia yang berpikiran bahwa nikmat itu berupa materi ataupun uang. Jika nggak punya uang, katanya nikmatnya dikurangi. Padahal tidak sedemikian itu. Allah merintahkan mencari kehidupan ataupun kebahagiaan itu di akhirat, dan dunia itu jangan kamu tinggalkan. Jadi dunia itu hanya sebatas digenggam. Jika kita mati nanti semuanya akan tertinggal. Tapi kalau amal ibadah kita itu akan terbawa di dalam hati kita. Jadi kalau harta benda itu hanya sebatas genggaman tangan. Tapi kalau amal ibadah kita itu masukkan ke hati. Nah, itu bedanya ya. Seperti itu. Jadi alhamdulillah syukur pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat yang sangat banyak. Mungkin di luaran sana banyak insan-insan atau manusia yang tidak merasakan seperti kita. Masih badan sehat, telinga masih bisa mendengar dengan baik dan benar, mata juga masih fungsinya masih maksimal, mulut kita juga sama masih bisa mengucap dengan maksimal, masih merasakan nikmatnya garam, gula dan lain sebagainya. Di luar sana mungkin banyak orang yang sudah tidak merasakan lagi seperti itu, masih bisa merasakan nikmatnya kentut, masih bisa merasakan nikmatnya buang air. Coba kalau nggak bisa buang air, seperti apakah yang kita rasakan. Nah, jadi sebagai insan yang beriman, yang mengaku beriman, jadi sama-sama marilah kita meningkatkan amal ibadah kita, laksanakan perintah-perintah Allah. Salah satunya yaitu thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan semuanya sudah hafal hadis
tersebut, artinya juga sudah hafal. Jadi sama-sama marilah kita memaksimalkan untuk mempraktekkannya masing-masing, terutama yang diwajibkan itu adalah ilmu din, ilmu agama. Ilmu agama itu sumbernya kalau kita orang Islam semuanya sudah tahu, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Tapi banyak ya bunda-bunda semuanya, semoga kita tidak tergolong ya. Banyak orang-orang di luar sana mengaku Islam dan mengakui kitab sucinya ada Al-Quran, cuman ketika dibacakan kitab isi Al-Quran ini tidak menerima. Banyak sekali ya, seperti salah satunya, mudah-mudahan boleh buka, mungkin ada surat Al-Ahzab ayat 59, mungkin udah tahu juga isinya Mbak Maryam, udah dibahas juga mungkin di aliyah dulu Mbak Bunda Ida kan. Di situ adalah perintah apa Bunda-bunda? Al-Ahzab 59 itu perintah untuk memakai jilbab, itu khusus untuk perempuan. Jadi boleh nanti dibuka kalau memang pengen tahu, pengen menambah pengetahuan tentang agama. Al-Ahzab 59 itu di situ perintah kita sebagai umat yang dipanggil ya, yang orang-orang yang beriman ya. Tergantung manusianya. Allah juga manusia seluruh dunia ini beriman, dia juga nggak beruntung. Seluruhnya kafir juga Allah tetap Allah, tidak akan mengurangi tadi apa itu keesaan Allah. Jadi kembali ke manusianya masing-masing. Jadi kita itu diwajibkan memakai hijab, itu ada dasarnya. Jadi jangan asal pakai jilbab melak umumnya kancane. Itu enggak benar yang seperti itu kan. Jadi kita menutup aurat itu ada perintahnya. Kita sebagai orang Islam ya monggo bareng-bareng belajar, manfaatnya nanti kembali ke masing-masing kita, karena di akhirat nanti semua akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing. Saya juga di sini sebagai pemimpin di PAUD ini, saya akan mempertanggungjawabkan kepemimpinan saya itu di akhirat nanti. Mungkin di dunia itu bisa kita sembarangan semaunya, cuman nggak bisa di akhirat nanti. Allah itu hakim yang sangat adil tanpa butuh yang lain-lainnya. Tadi seperti di sini tadi disebutkan kan Qul huwallahu ahad. Esa dia tuh tahu apapun yang kita lakukan dari kedipan mata kita, dari detik demi detik menuju menit ke menit ke jam, itu semuanya Allah tahu. Dia punya malaikat yang Sosisnya ada mencatat habis. amal baik dan amal buruk. Manusia diciptakan ada tulang belakang